This meeting is being recorded. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di pengajian kali ini atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Al-Ustaz Dr. Al-Hajj Umar Mansur ini telah berada di depan kita, yang mana pada pekan lalu telah membahas tentang yang satunya ialah ad-dinu nasihat. Insyaallah pada pertemuan kali ini Ustaz Dr. akan kembali melanjutkan pengajian melanjutkan pengajian pekan lalu. Padanya akan ditaqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah di Al-Ahadits An-Nabawiyah, hadis-hadis pilihan karya Andre Guruta Abdurrahman Ammudalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan hadis pasal yang ke-6 tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah atau kebaktian, kebaikan. Selanjutnya Andre Guruta mengatakan setelah menjelaskan tentang makna nasihat, beliau mengatakan hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dina. Nabi mengkhususkan, mencukupkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan perkara agama itu fin nasihah, pada kebaikan, kebaktian. Ketika dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Seolah-olah tidak ada dalam agama itu kecuali an-nasihat. Kenapa Nabi mengkhususkan agama itu hanya an-nasihat? Li'uluwi sya'niha, karena tingginya kedudukan an-nasihat. Sama ketika Nabi mengatakan apa, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kita tahu bahwa amalan haji itu bukan cuma wukuf, ada tawaf, ada sa'i. Tapi kenapa Nabi mengatakan haji itu Arafah? Seolah-olah tidak ada amalan haji kecuali Arafah. Karena Nabi mengkhususkan haji itu adalah wukuf di Arafah, karena itu adalah rukun yang paling penting. Tidak sah seorang berhaji kalau dia tidak wukuf di Arafah. Ya, sama seperti ini, adinun nasihat. Agama dan urusan agama, perkara agama itu banyak. Masalah akidah, masalah salat, puasa. Tapi kenapa Nabi mengkhususkan agama itu sebagai an-nasihat? Karena tingginya kedudukan an-nasihat. Wa li'annahuma bit-ta'mimi alladhi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syamulatid din kullu. Wa li'annahuma bit-ta'mim, ya. Karena keduanya itu, agama dan nasihat itu, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bit-ta'mim secara umum, syamulat ad-din kullahu,
mencakup agama secara keseluruhan. Ya, artinya ketika seseorang itu melakukan an-nasihah, melakukan kebaktian, kebaikan, ya, maka itu sudah mencakup wali annaha, bukan li annahuma, wali annaha, ya, karena an-nasihah itu secara umum mencakup seluruh agama. Artinya semua amalan agama itu mengandung an-nasihah. Segala urusan agama, segala perkara-perkara agama, segala yang disyariatkan dalam agama, diperintahkan agama atau yang dilarang dalam agama itu telah mencakup makna an-nasihah. Ya. Kata Syekh, wali annaha bitta'mim, karena an-nasihah itu haknya kembali kepada nasihat. Bitta'mim secara umum, alladzi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada imam, nasihat kepada seluruh umat Islam, itu sudah mencakup perkara agama secara keseluruhan. Fa akhbara biha anhu bi sighatil qasr. Maka Nabi mengabarkan tentang agama, fa akhbara biha, hanya kembali kepada nasihat. Anhu, hanya kepada lari kepada agama. Nabi mengabarkan tentang an-nasiha, mengabarkan dengan kata an-nasiha bahwasanya agama itu adalah an-nasiha bisiratil qasr, dengan gaya bahasa al-qasr. Al-qasr itu pengkhususan. Pengkhususan. Sigatul qasr itu dalam bahasa Arab seperti la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu la ilaha illa Allah. La ilaha nafyu, itsbat illa Allah. Itu namanya sigat al-qasr. Innamal a'malu binniyat. Innama itu juga sigatu al-hasr. Mubtada khabar itu juga sebagian masuk kategori al-hasr. Adinu an-nasihah. Seolah-olah agama itu hanya membahas tentang atau hanya berkaitan dengan an-nasihah. Karena pentingnya an-nasihah, dan nasihat yang dijelaskan oleh Nabi itu sudah mencakup perkara agama secara keseluruhan. Wan nasihatu wa in kana ma'naha al-'am, ma dzakarna, nasihat itu, kebaktian itu, kebaikan itu, sekalipun maknanya secara umum seperti yang telah kami jelaskan, fa innaha takhtalifu bi ikhtilafil mansuhi lahu. Secara umum an-nasiha itu bermakna kebaikan, ingin memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, yang diberikan nasihat. Secara umum maknanya adalah kebaikan. Fa innaha takhtalifu bi ikhtilafil mansuh, tapi bagaimana kebaktian itu, bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, itu takhtalifu bi ikhtilafil mansuh, berbeda sesuai dengan perbedaan yang diberikan nasihat. Jadi nasihat kepada Allah tidak sama nasihat kepada Al-Quran. Nasihat kepada Al-Quran tidak sama dengan nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada imam, pada ulama, pada awam. Pada awam. Saya tutup pintu. Jadi secara umum maknanya sama, ingin kebaikan. Tapi kebaikan kepada siapa, maka disesuaikan dengan keadaannya. Fan nasihatu lillah, maka an-nasihah kepada Allah, kebaktian kepada Allah. Bagaimana seseorang itu berbakti, berbuat kebaikan kepada Allah, al-imanu bihi, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah an-nasihah lillah. Wa nafyu asyirki anhu. Selain beriman, dia juga harus
menjauhi, meninggalkan, menolak kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan beriman saja. Nah, saya beriman kepada Allah, tapi dia juga beriman kepada selain Allah. Saya beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Saya minta kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah. Itu berarti dia tidak memberikan nasihat kepada Allah, tidak berbakti kepada Allah. Kenapa? Karena berbakti kepada Allah yaitu al-imanu bihi, beriman kepada Allah, wa nafyu syirki anhu, menjauhkan kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ilhadi fi sifatihi, tarkul ilhad fi sifatihi, meninggalkan penyimpangan terhadap sifat-sifatnya, meninggalkan penyimpangan, meninggalkan penyimpangan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya senantiasa mengimani sifat-sifat Allah, tidak menyerupakannya dengan sifat manusia, tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sama seperti sifat-sifat manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama seperti Allah. Allah Maha mendengar, tidak sama mendengarnya manusia, tidak sama mendengarnya makhluk. Al-Basir, Allah Maha melihat, manusia melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Adapun orang yang menyimpang terhadap nama Allah, itu seperti mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk seperti Yahudi mengatakan apa, yadullahi maglula. Yahud mengatakan yadullahi maglula, tangan Allah itu terbelenggu, artinya mengatakan bahwa Allah itu kikir, waliyazubillah. Atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas atau tidak sempurna, seperti mengatakan Allah itu arsitek, mengatakan Allah itu sutradara. Sutradara bukan sifat yang bagus. Sekalipun maksudnya bahwa Allah yang mengatur, tapi kata sutradara itu tidak selamanya bagus, bahkan banyaknya buruk. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang rendah. Itu namanya al-ilhad, menolak sifat-sifat Allah. Ketika Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran, kemudian dia tolak, tidak menerima sifat-sifat Allah, atau menyerupakan bahwa semuanya mengatakan tangannya Allah sama seperti tangan saya, matanya Allah sama seperti mata saya, atau dia menggambarkan bagaimana wujudnya Allah. Dia buat lukisan, gambar, kemudian mengatakan, nah Allah seperti ini. Wah, itu tidak boleh. Namanya ilhad semua itu. Wa wasfuhu bi awsafil kamal, mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna. Wa tanzihu 'anil naqais, menjauhkan Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Jadi sifat-sifat Allah sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama, sifat-sifat yang husna. Husna artinya yang paling sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang menyerupai kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada orang yang bisa mensifati Allah kecuali Allah sendiri. La uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Kata Rasulullah dalam doanya, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa mengumpulkan segala pujian untuk. Artinya, bagaimana kita memuji Allah dengan pujian yang sesungguhnya kalau kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa mensifati Allah
kecuali sifat-sifat itu disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang bisa mensifati Allah kecuali Allah sendiri dalam Al-Qurannya atau Allah sendiri yang menyampaikan sifat-sifatnya kepada para nabi dan rasulnya. Makanya di doa Al-Hamm itu, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin walad sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Aku memintamu dengan nama-namamu yang sempurna yang kau sebutkan dalam Al-Quran atau yang kamu turunkan kepada para nabi dan rasulmu atau nama-nama yang belum engkau turunkan. Masih banyak sifat-sifatnya Allah yang tidak kita ketahui. Makanya di hadis syafaat ketika Nabi memohon syafaat untuk seluruh umat manusia, ketika Nabi maju bertemu dengan Allah untuk memintakan syafaat kepada seluruh manusia pada mahsyar, Rasulullah mengatakan fafutihali minas sana'i ma lam akun a'rifu. Aku dibukakan puji-pujian kepada Allah, puji-pujian yang belum pernah saya ketahui. Artinya puji-pujian yang selama ini di dunia itu masih sedikit dibandingkan dengan puji-pujian yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini wasfu bi awsafil kamal, mensifati Allah dengan sifat sempurna. Tidak ada yang bisa mensifati Allah dengan sifat sempurna kecuali Allah sendiri dalam Al-Qur'an dan melalui Rasulnya. Nah, tidak boleh kita mensifati Allah. Sekalipun kita merasa bahwa sifat itu sempurna, kita tidak tahu. Bisa jadi menurut kita sifat itu sempurna, padahal itu tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu wa ta'atu amri, termasuk kebaktian kepada Allah adalah mentaati perintahnya. Itu berbakti kepada Allah. Ketika seseorang mentaati perintah Allah, nasihat kepada Allah ketika menjalankan perintahnya, wajib tinabu nahihi, menjauhi larangannya, wa muwalatu man ata'ahu, wa muwalatu man ata'ahu, membela, loyal, cinta, senang, selalu bersama dengan orang-orang yang mentaatinya. Jadi mencintai orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang beriman. Selama orang itu taat kepada Allah, maka kita wajib mencintainya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi wa muwalatu, al-muwala itu artinya membela, loyal, senantiasa bersama dengan orang-orang yang mentaati Allah. Wa mu'adatu man asahu, memusuhi, membenci, menjauhi orang-orang yang durhaka kepadanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Artinya selama dia beriman, kita cintai dia, bela dia sesuai dengan kadar keimanannya. Dan membenci, memusuhi, menjauhinya sesuai dengan kadar dosanya. Wa ghairu dzalika mimma yajibu lahu, dan selain itu yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u hadhihi al-asya' fil haqiqah, seluruh perkara ini secara hakikatnya tarji'u maslahatuha ila al-ibad. Secara hakikat kita mengatakan nasihat. Nasihat itu artinya sesuatu yang ingin kita berikan kepada yang kita nasihati, yang kita ingin berikan kebaikan. Tapi secara hakikat yang tadi kita sebutkan, iman, menjauhi kesyirikan, memuliakan sifat-sifat Allah, mentaati Allah, mencintai orang yang semua itu, sekalipun kita katakan bahwa itu adalah kebaktian untuk Allah,
sesuatu untuk Allah, padahal hakikatnya itu adalah suatu kebaikan untuk hamba itu sendiri. Ya, karena Allah tidak membutuhkan sesuatu dari hamba-hambanya. Allah memerintahkan kita beriman bukan karena Allah butuh keimanan kita, tidak. Allah tidak butuh keimanan kita. Ya, Allah tidak membutuhkan sesuatu dari hambanya, dari makhluknya. Sehingga sekalipun Nabi mengatakan an-nasiha lillah, kebaktian. Nah, secara bahasa an-nasiha itu ingin memberikan kebaikan kepada seseorang. Pertanyaannya, bagaimana kita memberi kepada Allah? Kalau memberi berarti Allah butuh, nah, tidak. Kita memberikan perkara-perkara tadi kepada Allah, hakikatnya untuk kita. Iman itu untuk kita. Menjauhi kesyirikan itu untuk kita. Kebaikannya, manfaatnya, maslahahnya ilal abd. Kebaikannya untuk hamba itu sendiri. Fahiyya nasihatun linafsi. Maka itu hakikatnya adalah nasihat kebaktian untuk dirinya sendiri. Wa kasbu khairin lahu. Ya, memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu makna an-nasiha lillah. Wan nasihatu li kitabihi, adapun an-nasiha kepada Alkitab, Al-Quran, al-imanu bi annahu kalamuhu ta'ala, mengimani bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Allah, firmannya Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk, tapi Al-Quran itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat berbicara, sifatul kalam, sifat al-kalam. Di antara dalilnya bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu adalah firman Allah, doa yang dianjurkan kita baca sebagai ruqyah, sebagai pelindung dari keburukan. Maka a'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya. Ya. Di sini minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Tentunya tidak boleh kita minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah seandainya kalimat Allah itu makhluk. Tidak boleh minta perlindungan dari makhluk. Ya. Tapi kalimat-kalimat Allah di sini adalah firman-firman Allah atau ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang pertama, an-nasiha li kitabillah, itu al-imanu bi annahu kalamuhu ta'ala, mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah. Wa tahlilu ma halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, yang dihalalkan dalam Al-Quran, dihalalkan Allah dalam Al-Quran. Wa tahrimu ma harramahu, mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Walihtida'u bima fihi, walihtida'u bima fihi, menjadikan petunjuk apa yang ada di dalamnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya. Wat tadabburu lima'anihi, tadabbur, ya, memahami makna-maknanya, bukan hanya dibaca tapi berusaha untuk memahaminya, mengerti. Ini pentingnya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis, belajar ilmu agama secara umum. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qiyamu bi huquqi tilawatihi. Ini juga penting ini. Al qiyamu bi huquqi tilawatihi. Melakukan hak-hak tilawah, mewujudkan hak-hak tilawah, hakut tilawah.
Yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, bukan asal membaca, nggak jelas tajwidnya, nggak jelas panjang pendeknya. Itu membaca Al-Quran tidak dengan haknya. Al-Quran punya hak, ya, huruf itu punya hak. Setiap huruf punya hak untuk dikeluarkan pada makhrajnya. Ketika satu huruf kita keluarkan bukan pada tempatnya, nah, itu berarti kita tidak memberikan huruf itu haknya. Seperti huruf kha, kha ada tempat keluarnya. Jangan kita kha tapi kita baca ha. Jadi kita menukar tempatnya. Atau ha, beda tempat keluarnya dengan kha, beda tempat keluarnya dengan ha. Nah, tapi banyak orang sama saja, ha semua. Kha bilang ha dibilang ha juga. Alhamdulillah. Begitu juga dengan huruf Quran. Begitu juga dengan mad, panjang pendek. Itu punya hak. Ada mad cuma dua, ada mad empat. Itu hakku tilawati. Membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Membaca Al-Quran seperti ketika Allah menurunkannya. Membaca Al-Quran seperti Nabi membacakannya kepada para sahabatnya. Membacakannya seperti sahabat membacakan kepada murid-muridnya. Jangan baca Al-Quran seenaknya, semaunya. Tidak boleh. Apalagi tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Quran. Kalau sebenarnya sudah tua, sudah apa, sudah bisa lagi, nah, sudah terseleo lidahnya, tidak bisa. Harus ada usaha. Karena Nabi mengatakan apa? Al-mahiru bil Quran ma'as-safaril kiramil barara. Orang yang mahir dalam Al-Quran, pandai dalam Al-Quran, baca tilawahnya baik. Ma'as-safaril kiramil barara. Pahalanya dia ambil bersama para malaikat. Al-kiram, Jibril. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqqun 'alaih. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an sekalipun dalam kesulitan, wa yatata'ta, mengeja, falahu ajran. Dia dapat dua pahala. Ajru al-qira'ah, pahala bacaannya, dan pahala usahanya. Itu kalau dia berusaha, tapi kalau tidak ada usahanya, maka bisa jadi dia cuma dapat dosa saja. Baca Al-Quran, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak membaca secara benar, tidak berbuat baik kepada Al-Quran. Jadi berbuat baik kepada Al-Quran, berbakti kepada Al-Quran dengan membaca, memenuhi hak-hak tilawahnya. Walitti'adhu bimawa'idhi, mengambil peringatan dari peringatannya. Ketika ada ancaman, kita takut dengan ancamannya. Ketika diberikan pelajaran, bagaimana Fir'aun, bagaimana Haman, bagaimana orang-orang zalim di masa dahulu, cerita-cerita orang-orang yang kufur kepada Allah, memusuhi para nabi, membunuh orang-orang beriman, takut. Wali'tibaru bizawajirihi, mengambil pelajaran dari ancaman-ancamannya. Wal ma'rifatu lahu, artinya senantiasa memperdalam pengetahuannya terhadap Al-Quran. Segala sesuatu yang mengantar kepada Al-Quran, baik itu dari bacaan, dari pengamalan, dari pemahaman, sekalipun itu seperti masalah mempelajari qiraat, sekalipun tidak wajib, tapi segala sesuatu yang menjadi khidmat terhadap Al-Quran untuk kemaslahatan Al-Quran, itu termasuk berbakti atau suatu an-nasihat, kebaktian terhadap Al-Quran.
Kemudian Andre Gurta mengatakan wan nasihatu li Rasulillah. Nasihat kepada Rasulullah. Bagaimana itu? Tasdiquhu fima jaa bihi. Membenarkan Rasulullah terhadap apa yang beliau datangkan, apa yang beliau sampaikan. Membenarkan ucapan Nabi SAW. Ya. Jangan menolak hadis Nabi karena tidak masuk di akalnya. Hanya gitu. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang seekor ayam. Kata Rasulullah, saya tahu ada seekor ayam, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Bagaimana caranya? Panjangnya itu lehernya. Rasulullah cerita begitu. Rasulullah sampaikan imani. Karena Nabi mengetahui perkara gaib kita tidak tahu. Jangan percaya kepada Nabi kalau masuk akal. Tapi kalau tidak masuk di akal, tidak mau percaya. Itu berarti kita tidak beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu mengimani perkara gaib. Perkara gaib itu suatu yang tidak sampai ke pemahaman kita, tidak sampai ke akal kita. Imani. Rasulullah mengatakan bahwa al-qalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Imani. Ya. Kita disuruh makan pakai tangan kanan. Tangan kanan. Orang canggih sekarang pakai dua tangan. Tangan kanan sendok, tangan kiri garpu. Baru keren. Bikin pesta pernikahan. Nggak ada kursinya. Disuruh orang makan berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man syariba qa'iman falyastaqi. Siapa yang minum berdiri, maka hendaklah dia muntahkan. Hendaklah dia muntahkan. Artinya imani segala yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun hal itu mungkin belum bisa kita pahami atau belum sampai kepada pemahaman kita. Wattiba'uhu fima amara bihi wa naha anhu. Mengikuti Nabi terhadap apa yang dia perintahkan dan mengikutinya dengan menjauhi apa yang dia larang. Wa ta'dhimu haqqihi. Mengagungkan haknya, memuliakan. Wa tawqiruhu hayyan wa mayyitan. Memuliakan Nabi baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Hidup dan mati tetap harus dimuliakan. Bahkan al-anbiya'u ahya'u fi qubur. Para nabi itu hidup dalam kuburannya. Para nabi hidup dalam kuburan. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Masjid Nabawi, sementara di masjid Umar bin Khattab, dia mendengarkan dua orang sedang berbicara, ribut di Masjid Nabawi. Akhirnya Umar bin Khattab dia lempar, panggil. Umar bin Khattab tidak berteriak, "Woi, sini kok." Nah, kalau Umar bin Khattab berteriak sama saja. Jadi dilempar dengan batu. Ketika balik baru dikode-kode. Akhirnya dua orang sampai kepada Umar bin Khattab. Min aina antum? Dari mana kalian? Orang mana kok? Orang sini kok atau orang dari jauh? Bilang kami dari jauh. Oh, pendatang. Umar bin Khattab, seandainya kau orang di sini, aku malu-malu. Seandainya kamu orang Madinah, juga gue injak kepalamu. Tarfauna aswatukuma di masjid Rasulullah. Kau mengangkat suaramu, meninggikan suaramu di masjidnya Rasulullah, dan Rasulullah ada di situ kuburannya. Artinya, sekalipun Rasulullah sudah wafat, harus tetap dimuliakan. Memuliakan ucapan Nabi SAW, hadis-hadis Nabi. Memuliakan ucapannya Nabi sama seperti memuliakan Nabi SAW. Kata Imam Malik apa?
kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahibuha. Semua ucapan siapapun dari manusia bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapannya pemilik kuburan sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan merendahkan Nabi dengan merendahkan hadis-hadisnya. Wa ma'rifatu sunanihi. Begitu juga termasuk kebaktian kepada Rasulullah dengan mengetahui sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, amalan-amalannya. Ya, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi. Itu semua pengagungan. Kalau kita tidak bisa mengagungkan sunnahnya Nabi, sama saja kita tidak mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nashruha wal amalu biha, menyebarkannya seperti yang dilakukan Andre Gurutta. Dia kumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tulis, jadikan buku, kemudian diajarkan, tersebar, diajarkan kepada murid, termasuk kita sudah membacanya, ya, menyebarkan, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal amalu biha, mengamalkannya juga. Ya. Ya, semua yang bisa membuat hadis-hadis Nabi tersebar, dikenal, diamalkan, itu kita lakukan. Membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbakti, berbuat kebaktian kepada Rasulullah. Wan nasihatu li a'immatil muslimin. Dan adapun nasihat kepada imam kaum muslimin, pemimpinnya, begitu juga dengan ulamanya, i'anatuhum 'alal haqq. Membantu mereka, menolong mereka dalam kebaikan. Jadi ketika penguasa menetapkan suatu keputusan merupakan kebaikan bersama, harus kita bantu, harus kita dukung, harus kita bela. Jangan seperti sebagian orang hanya mau mendukung pemerintah kalau itu adalah calon terpilih, calon pilihannya. Ketika yang jadi pemimpin itu bukan pilihannya, tidak mau taat. Ini musibah. Itu tidak ada nasihat kepada imam. Nasihat kepada imam, siapapun orangnya. Kata Rasulullah, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak kulit hitam, ka'anna rusahu zabib. Seperti kepalanya itu seperti kismis kering, guriti. Sekalipun dia orang paling rendah, dia orang paling hina, kalau dia yang memimpin, harus membantu dia dalam kebaikan, bekerja sama dengannya dalam ketaatan. Wa ta'atuhum fihi, mentaatinya dalam kebenaran juga, dalam kebaikan. Wa ta'atuhum fihi, wa amarahum bihi, wa amruhum bihi. Wa ta'atuhum fihi, artinya mentaati penguasa dalam kebaikan. Wa amarahum bihi, senantiasa mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, menasihatinya, mengajak kebaikan, memberikan ide-ide usulan, bagaimana kalau kita buat begini, bagaimana kalau kita lakukan ini. Wa tadhkiruhum bihawaijil ibad, memberikan peringatan atau mengingatkan mereka tentang kebutuhan hamba-hamba, kebutuhan rakyatnya. Oh, rakyat butuh ini, rakyat ingin pendidikan, rakyat ingin sekolah, sampaikan dengan cara yang baik. Wa nushuhum fi rifqin wa adl.
menasihati pemimpin dengan cara yang lemah lembut. Nah, itu rifqin, bukan dengan demonstrasi, dengan bikin kekacauan, dengan bikin macet jalan, dengan merusak fasilitas umum, dengan memaki-maki, dengan melempar aparat. Nah, itu bukan nasihat terhadap a'immah, itu berdosa itu orang begitu. Ya, apa melanggar ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau menasihati, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, wadlin, dengan adil, jangan dengan zalim. Jangan melawan kezaliman dengan kezaliman juga. Mungkin pemimpinnya zalim, tapi jangan ingin memperbaiki kezaliman dengan cara yang berbuat zalim juga. Nah, banyak orang terkadang mengatakan kita demo demi kepentingan rakyat. Ternyata rakyat yang pertama kali dapat buruknya macet di jalan. Padahal tempat kosong banyak. Kenapa demo di jalan? Padahal pinggir jalan kosong. Demo saja di pinggir jalan. Biarkan orang lewat di jalanan dengan bagus. Tapi bukan kebaikan yang diinginkan. Kalau kebaikan yang diinginkan, maka dia melakukan dengan cara yang baik. Sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, man arada ayyan sahali sultanin bi amr. Jelas ini ucapan Nabi ini. Siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, seorang penguasa, menasihatinya dengan sesuatu perkara, falyakhudhu biyadihi. Hendaklah dia menggandeng tangannya. Wala tubdihi alaniyah. Terus jangan dia menampakkan nasihatnya secara umum. Jangan menasihatinya di depan umum. Menyalah-nyalahkannya di depan umum. Dengan menjatuhkan kehormatannya. Kata Rasulullah, bukan saya yang bilang ini, Rasulullah yang bilang. Falyakhudhu biyadihi wal yakhlu bihi. Gandeng tangannya, pergi sembunyi berdua. Nasihati. Pak harus kapan kalau begini? Pak, ini kebijakan ini menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menzalimi rakyat. Nasihati antara dia dengan pemimpin. Tidak ada yang tahu. Fa in qabila minhu faqad addama. Fa in qabila minhu kadzalik. Kalau diterima nasihatnya maka itu bagus. Wa illa faqad adda alladhi alaihi lahu. Dia telah menunaikan kewajibannya terhadap pemimpin tersebut. Jadi kebanyakan kita berbuat jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga yang kita dapatkan apa? Kekacauan saja. Kalau ingin memperbaiki kezaliman penguasa, jauhkan rakyat dari kezaliman. Jauhkan rakyat dari kezaliman, maka Allah akan berikan kita pemimpin yang jauh dari kezaliman. Tapi kalau rakyatnya kebanyakan zalim, melakukan kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, berbuat maksiat, mulai dari dosa kecil, dosa besar. Terus kita mau pemimpin yang adil, bagaimana caranya? Kalau rakyatnya zalim. Allah mengatakan apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'd bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin dari orang-orang zalim kepada orang-orang zalim sesamanya. Disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Jadi Allah mengangkat seorang pemimpin zalim terhadap rakyat yang zalim juga. Jadi memperbaiki kezaliman pemerintah bukan dengan cara berbuat zalim juga, tapi dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak seluruh rakyat untuk bertobat karena kezaliman pemimpin itu azab dari Allah. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman kita. Supaya kita bertobat kepada Allah. Kalau kita bertobat dengan cara yang benar,
maka Allah akan angkat itu azabnya. Kita akan diberikan pemimpin yang baik. Dan kita diperintahkan untuk bersabar. Karena pemimpin yang zalim itu musibah. Musibah disikapi dengan bersabar. Kita dapat pahala. Dosa-dosa kita digugurkan. Tapi kalau ketika kita dapat musibah, pemimpin yang zalim, kita marah-marah, mengamuk, caci maki, hinaan, merusak. Tidak ada kita dapat. Pemimpinnya tetap zalim, kita dapat dosa. Jadi perbaiki. Kalau mau memperbaiki pemimpin, mendapatkan pemimpin yang baik, mulai dari memperbaiki diri kita masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan. Salahkan diri masing-masing. Bisa jadi pemimpin yang zalim itu karena dosa-dosa kita. Karena sholat kita tidak khusyuk. Karena ucapan kita buruk. Karena kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita memutuskan silaturahim. Kita berbuat buruk kepada teman, tetangga. Tidak berbakti kepada guru. Tidak belajar dengan baik. Itu mulai dari diri kita. Kita tuduh-tuduh, zalim, 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 pemimpin zalim. Nah, kita lebih zalim mungkin daripada pemimpin. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menasihati pemimpin dengan apa kata guru tadi sini, wa nusuhum fi rizqin wa adl. Itu termasuk bagian daripada an-nasihah li a'immatil muslimin. Wal muradu bi a'immatil muslimin, yang dimaksud dengan imamnya kaum muslimin. Nah, ini juga banyak yang salah paham ini. Menganggap bahwa imam itu pemimpin yang harus ditaati itu kalau pemimpin baik. Ya. Kalau pemimpinnya baik, kita baik. Kalau pemimpinnya zalim, kita juga zalim. Wah, itu musibah. Kata Syekh Ungri-Guruta mengatakan muradu bi aimatil muslimin, yang dimaksud dengan imamnya kaum muslimin qadatuhum. Nah, itu pemimpinnya. Siapa orangnya? Qadatuhum fi tanzimi syu'uni dunia. Pemimpin mereka yang mengatur urusan dunianya, perkara dunianya. Wa fi iqamati ma'alimiddin, dalam mewujudkan atau dalam menegakkan pilar-pilar agama. Mendirikan sholat berjamaah itu apa wewenang pemerintah semua itu. Makanya imam-imam masjid itu harus diangkat oleh pemerintah. Harus minimal dilaporkan kepada KUA. Sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Tidak boleh kecuali ikut pemerintah. Karena itu wewenang mereka. Tidak boleh sembarang orang mengatakan saya mau lebaran hari ini, saya mau lebaran besok. Tidak boleh. Harus mengikuti keputusan pemerintah. Karena mereka yang mengatur urusan dunia kita dan mereka yang mengarahkan, mengontrol apa pilar-pilar beragama kita. Bagaimana pelaksanaannya. Wa nashrihi bainan nas, menyebarkan agama ini di tengah masyarakat, mengutus para ustaz-ustaz, membiayai para guru, itu semua kewajiban mereka semua itu. Memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah di negara kita bagus semua itu. Sekolah diberi sumbangan, guru-gurunya dikasih sumbangan, santrinya dikasih sumbangan, masjid-masjid diberikan sumbangan, ustaz-ustaz diberikan fasilitas. Alhamdulillah. Tapi masih ada orang tidak bersyukur. Masih banyak orang tukang protes. Tak tahu apa namanya. Watastamilul muluk, termasuk raja-raja. Tak bukan kerajaan. Wal umara, pemimpin-pemimpin. Ruasa, presiden. Wal ulama, termasuk juga ulama. Ulama termasuk a'immah. Tapi ulama tidak sama wewenangnya pemerintah. Ulama ya mana ngajarkan saja.
menyampaikan, mengajarkan. Berbakti kepada ulama dengan memuliakannya, mengambil ilmunya, mendoakannya, menjaga kehormatannya. Wan nasihatu li apa namanya? Wan nasihatu li ammatil muslimin, nasihat kepada umat Islam secara umum, irsyaduhum ila masalihim fi dunyahum wa ukhrahum, mengarahkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Wa kafful adza anhum, menjaga diri dari menyakiti mereka. Wa ta'limuhum ma jahiluhu, mengajari mereka yang mereka tidak tahu. Wa amruhum bil ma'ruf, mengajaknya kepada yang baik. Wa nahyuhum 'anil munkar, melarangnya dari kemungkaran. Wa nahu dzalik, atau sebenarnya. Wa'lam anna nasihatan wa'lam anna nasihatal muslimin, ketahuilah bahwa nasihat kepada kaum muslimin fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukannya, yang lain gugur. Ala man huwa ahlun nah, fardu kifayah terhadap orang yang punya kemampuan, punya keahlian. Wahia wajibatun ala qadri taqatil basyariyah, dan hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan manusia. Ya, tidak wajib kita mendakwahi semua orang. Ya, apa yang ada di depan kita, apa yang mampu kita lakukan. Yang jelas kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. Madama hunaka amanun fi qabuliha, selama ada harapan untuk diterima. Jangan juga berdakwah kepada orang yang tidak ada harapan untuk diterima. Jangan sampai kita dibunuh, jangan sampai kita dizalimi. Artinya berdakwah, sampaikan kepada orang yang kita anggap mau menerima apa yang kita dakwakan. Wal muslimu la ya'as, seorang muslim tidak pernah berputus asa. Walam yakhsha fi sabilil adza la yaqtanim, dan tidak takut terhadap jalan, wala yakhsha walam yakhsha fi sabiliha, tidak takut dalam mencapainya, adzan la yuhtamal, tidak takut terhadap keburukan yang tidak mampu dia lakukan, tidak mampu dia lewati, tidak mampu dia hadapi. Fa in khasyahu fa huwa fisq. Tapi kalau dia takut, artinya dia mau berdakwah mungkin di pedalaman, ya. Kalau dia seorang muslim, dia tidak, dia datang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau seumpamanya tempat itu tempat yang berbahaya, maka dia punya kelonggaran untuk tidak ke sana. Wal ayatu dallatu 'alaiha katsira. Ayat yang menunjukkan tentang anjuran atau perintah untuk memberikan kebaikan kepada umat Islam secara umum atau manusia secara umum, minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa dzakir, berikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat. Artinya beri saja nasihat, peringatan. Terima atau tidak terima, insya Allah kalau dia beriman akan mendapatkan manfaat. Minimal dia tahu bahwa itu anu salah. Daripada dia melakukan kesalahan, kita diamkan saja, yang sampai dia menganggap bahwa boleh ini, karena tidak dilarang. Tapi ketika kita larang, kita nasihat ini haram, sekalipun dia tidak melakukannya, dia tidak meninggalkan perbuatan itu, si minimal bahwa ada yang larang, ini yang tidak bagus, sekalipun masih tidak kerja, ada manfaatnya, bisa nanti dia tobat atau nanti dia berusaha untuk meninggalkannya. Allah berfirman, wal takum minkum ummah, hendaklah ada beberapa orang di antara kalian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung selalu berdakwah. Jadi makanya ada kurtat di Darud Da'wah wal Irsyad. Darud Da'wah wal Irsyad, artinya tempat berdakwah, tempat membibit orang-orang yang berdakwah, tempat mempelajari apa-apa yang mau didakwakan, yang mau disampaikan kepada manusia. Karena itu sifat orang beruntung. Kemudian Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak kepada jalan Tuhanmu Allah
dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik, wajadilhum billati hi ahsan. Berjidal berdebat dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Rabbmu Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini pasal yang ke-6 ya, yang disebutkan oleh Andre Gupta tentang penjelasan hadis adim nasihat. Insyaallah nanti kita lanjut pasal yang ke-7, muhimmatul mujtama' al-islamiyah. Muhimmat artinya tugas penting suatu masyarakat Islam. Artinya pentingnya masyarakat Islam, mujtama'. Bagaimana kedudukannya, bagaimana peran masyarakat Islam untuk umat manusia. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Alhamdulillah, kita tadi penjelasan oleh Prof. Dr. Ustaz Mukhtar ini mendengarkan penjelasan terkait abdi nasihat, bagaimana nasihat kepada agama, nasihat kepada Allah, nasihat ke Rasulullah SAW dan lain-lain sebagainya. Menutup kemungkinan kepada santri pondok pesantren jadi abrak ada yang ingin bertanya silakan maju mendekati laptop lakukan insertan apa dah. Nah, siapa itu yang maju? Sepertinya tidak ada sih. Oke, karena tidak dari santri yang banyak, kami mohon kepada Ustaz Azikir kembali menutup pengajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ini solusi jadi abrak kita